Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh bahasa Inggris kelas 7 untuk materi This is me, our hobbies and what we like. Iya, chapter 2 yang di buku halaman 21 itu, This is me. Di situ ada 3 materinya, ada our identities, ada our hobbies and what we like, dan ada yang terakhir materinya itu the members of our family. Jadi 3 pokok bahasannya ya. Yang our identities sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan ini kita bahas yang our hobbies and what we like. Apa itu our hobbies and what we like? Silakan gunakan kamusnya untuk mengecek terjemahannya. Our hobbies adalah hobi-hobi kita dan apa yang kita suka, what we like. Jadi seputar kegemaran kita ya, kesukaan kita, sukanya kegiatan apa gitu. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi hobi dan apa yang disukai. Jadi intinya di sini adalah memberi dan meminta informasi hobi dan apa yang disukai, ya. Dan nanti juga tentu akan kita pelajari cara membangun atau membuat kalimatnya atau struktur teksnya itu maksudnya. Ini tidak sembarangan membuat struktur teks atau kalimatnya itu ya, ada aturannya. Oke. Dan yang kedua, in English, dalam bahasa Inggrisnya, students are able to tell their hobbies and what they like. Jadi siswa-siswa dapat memberitahu hobi mereka. Jadi kamu bisa memberitahukan ke teman-teman atau ke orang tua atau ke keluarga tentang hobi kamu dan apa yang kamu sukai, tentu saja dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara membuat kalimatnya? Nah, itu yang akan kita pelajari. Number three, students are able to asking for someone hobbies and what she like or he like. Apa itu? Siswa-siswa dapat ingat kalau dia ada S di belakangnya, berarti dia jamak atau banyak. Student siswa karena dia ada S di belakangnya berarti dia siswa. Lebih dari satu siswa ya. Are dapat to asking meminta. Nah, yang tadi to tell menceritakan, memberitahu. Kalau yang ini adalah to asking meminta. Meminta apa? For someone hobbies. Eh, informasi maksudnya ya, untuk informasi, meminta informasi hobi seseorang. Jadi kita selain kita bisa menceritakan, kita juga harus bisa bertanya hobi teman kita atau hobi siapa saja ya. Dan tentu kan kalimatnya berbeda kalau bahasa Inggrisnya. Kalau kalimat bahasa Inggris meminta, memberikan informasi, tentu berbeda dengan meminta informasi gitu ya. Oke, itu tiga tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Iya, apakah sudah punya hobi? Sebelumnya harus tahu dulu apa itu hobi. Hobi ini adalah kegemaran, lebih tepatnya adalah kegiatan kesukaan ya, kegiatan kesukaan. Jadi kamu sukanya ngapain dalam hidup? Misalnya berenang, memancing, bermain volleyball, bola voli, menonton TV. Nah itu juga hobi ya. Jadi nggak harus selalu olahraga hobinya. Pokoknya kegiatan yang kita suka dan kita lakukan sehari-hari. Biasanya kalau anak-anak milenial atau anak-anak yang sekarang yang banyak HP-nya itu bermain game online mungkin ya. Nah itu bisa disebut sebagai hobi ya kalau kamu sering melakukannya. Jadi apa itu hobi adalah kegiatan kesukaan ya yang sering kita lakukan. Oke, kita langsung masuk ke contoh bagaimana cara memberitahukan atau menyatakan hobi kita kepada orang lain. Ada di buku halaman ke-30. Silakan dibuka. Oke.
Secara dasar, secara umum, caranya adalah itu menggunakan kalimat my hobbies are. Jadi hobi-hobi saya adalah, gitu ya. Bahasa Inggrisnya my hobbies are. Perhatikan di sini kalimatnya. Titik, titik, titik. Ini diisi dengan kita sukanya apa. Ya, kita perhatikan dulu contoh di halaman 30 itu. Hi, I'm Anissa. Nah, jadi dia salam pembukanya Hi katanya. Kemudian dia sebutkan I am Anissa. Saya Anissa. Ini namanya maksudnya ya. Ingat cara mengungkapkan nama itu bisa dengan cara my name is. Nah, begitu boleh ya. Ingat materi sebelumnya cara mengungkapkan nama my name is siapa gitu. Anissa, Budi atau siapa. Selain dengan my name is juga bisa menggunakan I am. I kutip satu di atas am. Ini artinya adalah saya adalah gitu ya. Anissa. Jadi walaupun dia nggak bilang nama saya Anissa, tapi kita tahu namanya Anissa karena dia cukup dengan dia bilang saya Anissa gitu ya. Lanjut, I am a student. Saya adalah. Jadi I am ini bisa kamu artikan terjemahkan saya adalah gitu ya. Saya I am a student. Saya adalah seorang siswa of dari siswa mana dia? Of SMP Teladan Bangsa Bulungan. SMP Teladan Bangsa Bulungan. Saya adalah seorang siswa dari SMP Teladan Bangsa Bulungan. Bulungan ini nama kota atau kabupatennya ya. Nama SMP-nya adalah Teladan Bangsa. Mungkin ini SMP swasta ya, jadi tidak ada negerinya. Beda dengan sekolah kita, SMP negeri 1 kan ada negeri. Berarti udah pasti sekolah negeri. Jadi dia Anissa ini adalah seorang siswa dari SMP Teladan Bangsa yang ada di kota atau kabupaten Bulungan. Nah, ini cara menyusun kalimatnya ya. Jadi I'm a student of SMP. Kalau kamu cara perkenalan diri kan I'm a student of SMP Negeri 1 Kuala Kampar. Koma, sebutkan nama kabupatennya. Pelalawan, nah gitu. Kalau kita di sini ya. Oke, kita lanjut. I live in Bulungan. Nah iya, saya tinggal di Bulungan. Ingat tata cara menyebutkan tempat tinggal di pertemuan sebelumnya dengan cara menggunakan kata I live. I live diikuti dengan kata bantu in, di. Kenapa pakai in? Kenapa nggak pakai on atau nggak pakai at? Karena yang diterangkannya adalah nama kabupaten atau kota. Bulungan ini nama kabupaten atau kota ya. Makanya dia pakai kata bantu in. Sebenarnya bisa juga dibuat I live in Kabupaten Bulungan gitu ya. Jadi lebih lengkap, lebih jelas bahwa dia kabupaten. Tapi boleh juga secara ringkas saja, langsung saja, nggak pakai kabupaten. I live in Bulungan. Tapi maksudnya Bulungan ini adalah kabupaten. Boleh ya. Koma, North Kalimantan. Apa ini North Kalimantan? Kalimantan Utara. Ya. Apa itu Kalimantan Utara? Itu adalah nama provinsi. Kalau kita adalah Riau ya. Jadi kalau siswa SMP 1 Kuala Kampar, dia harusnya bikin I live in Pelalawan, nama kabupatennya, koma, Riau. Nah gitu ya, kalau kita di Pelalawan di sini. Kita lanjut. My hobbies are cooking. Hobi saya adalah cooking. My ini, ingat, my adalah kepunyaan. My hobbies, kepunyaan hobi saya, my hobbies, are cooking and running. Nah ini, hobi saya adalah cooking memasak dan berlari running. Ada dua hobi ya. Nah, karena dia ada dua hobi, dia pakai are di sini. Seharusnya dia juga bisa bikin is kalau cuma satu hobi. Nanti kita bahas ya. Kemudian my favorite colors are yellow and blue. My favorite color, apa itu favorite color? Favorite color itu, color ini apa? Warna. Favorite kesukaan. Warna kesukaan saya, my. Warna kesukaan saya adalah yellow, kuning, dan and blue, biru. Nah, jadi dia juga ngasih tahu, selain dia hobinya dikasih taunya, kegemarannya, dia juga ngasih tahu kesukaannya, kesukaan warnanya ya.
Selain kesukaan warna, dia juga ngasih tahu di bawahnya, my favorite snack. Nah ini, my favorite snack is fried banana. Favorite snack apa itu snack? Snack cemilan atau makanan ringan. Favorite kesukaan. Cemilan kesukaan saya adalah is fried banana. Pisang goreng, fried banana. Banana pisang fried goreng, pisang goreng. Makanan cemilan kesukaan saya, snack kesukaan saya adalah pisang goreng. Nah, perhatikan di sini yang berbeda yang dari yang colors itu yang colors disebutkannya ada dua, ada kuning dan ada biru. Si Anissa ini ya. Sedangkan snacknya itu dia cuman bilang satu, ya cuman fried banana, pisang goreng. Nah, itu perbedaannya yang di atas dua, yang warna, yang di bawah snack satu. Karena yang di atas dua, makanya kata bendanya ini colors warna ini ditambahkan S. Sebenarnya S ini tidak ada ya. Tapi karena dia disebutkan dua, yellow and blue, maka ditambahkan S di kata bendanya ini, colors. Kalau cuma yellow saja, tidak ada and blue-nya, seharusnya ini tidak ada S. Tidak ada S ya. Dan kalau dia cuma satu saja, yellow saja, maka kata bantu R ini diganti dengan is. Nah ingat, jadi ingat is untuk satu, R untuk banyak. Dan tambah S untuk banyak, tanpa S untuk satu. Contohnya yang snack. Snack disebutkan cuma satu, yang fried banana, sehingga snacknya tidak pakai S. Dan kata bantunya adalah is bukan R. Kenapa? Karena is untuk satu, R untuk lebih dari satu atau banyak atau jamak. Oke. Jadi ingat perbedaannya untuk satu dan banyak itu bedanya yang di favorit itu adalah kata bantunya R atau is, kemudian adalah penambahan S-nya di belakang kata bendanya yang diterangkannya itu ya, warna atau snacknya. Oke, jadi itu saja untuk ini. Kemudian terakhir dia sebutkan salam penutup, nice to see you atau nice to meet you boleh ya. Ini kalimat singkat untuk menjelaskan identitas kita atau memperkenalkan diri. Cukup lengkap ya, lengkap dengan namanya ada, asal SMP-nya ada, kabupatennya ada, tinggalnya di mana ada, hobinya ada, warna kesukaannya ada, makanan ringan kesukaannya ada. Ya, yang tidak ada di sini paling cuman asal provinsi ya. Nah, seperti yang sebelumnya kita pelajari. Oke, tidak apa-apa ya. Karena contoh ini fokusnya adalah cara belajar cara menyatakan hobi dan kesukaan. Nah, jadi kesukaan ini bisa banyak. Tadi ada yang disebutkan si Anissa ini ada dua, colors and snack. Apa itu colors? Warna dan warna kesukaan dan snack kesukaan. Bisa jadi dia bikin di sini nanti minuman kesukaan. Nah, banyak ya, apalagi buku bacaan kesukaan, film kesukaan. Nah, banyak benda-benda kesukaan, nah gitu ya. Jadi boleh disebutkan cuma dua atau boleh banyak, lebih bagus lagi ya. Kita lanjutkan ke halaman ke berikutnya. Silakan buka halaman buku 31. Kita coba baca dulu. Hello, nah ini salam pembuka. Ingat, setiap perkenalan harus didahului dengan salam pembuka. Salam pembuka ini banyak ya. Ada hello tadi, yang tadi ada hi si Anissa tadi. Ada kalau yang muslim bisa assalamualaikum diganti ini ya. Bisa good morning, good. Nah ingat pelajaran yang sebelumnya good morning, good afternoon, good evening atau itu ya. Salam pembuka. My name is Yohanes. Nah ini nama saya adalah Yohanes. Nah, berbeda kan dari yang tadi sebelumnya di halaman 30 itu si Anissa tadi. Kalau Anissa tadi bagaimana? Dia bilang I am Anissa, saya Anissa. Jadi kalimatnya berbeda, tapi informasinya sama, informasi nama ya yang dikasih tahunya. Boleh pakai yang mana saja, boleh pakai I am yang contoh si Anissa ini, boleh pakai yang si Yohanes ini pakai my name is. Jadi boleh pakai I am tadi, I kutip 1M, boleh pakai my name is Yohanes. Intinya dia sama-sama mengasih tahu namanya ya. Kemudian disebutkan lagi, I am a student of SMP Negeri 2 Biak. Nah, ini saya adalah seorang siswa dari
SMP Negeri 2 Biak. Nah, ini kalau udah ada negerinya sudah jelas dia adalah SMP Negeri. Kalau kita di sini SMP Negeri 1 Kuala Kampar. Oke. I live in Biak. Saya tinggal di Biak. Biak ini kemungkinan nama pulaunya ya. Koma Papua. Nah, ini nama provinsinya ya. Provinsi Papua. Jadi kalau kita I live in nama kabupaten kita apa? Pelalawan, koma Riau. Nah, gitu kalau kita buat ya. Mau buat lengkap juga boleh ada kata-kata provinsinya. I live in Pelalawan, koma Riau Province gitu ya. Dalam bahasa Inggris kan dibalik Riau Province boleh. Atau mau I live in Kabupaten Pelalawan, nah boleh juga mau lengkap-lengkap atau ringkas begini boleh juga ya. Tapi tentu lebih bagus agak lengkap ya, jadi lebih jelas. Kemudian di bawahnya I like swimming. Nah, jadi setelah dia menyatakan tempat tinggal, kemudian dia menyebutkan hobinya. I like swimming and reading books. Jadi ada berapa hobi yang disebutkan? Ada tuh. Swimming berenang, and dan reading books membaca buku-buku. Ada books, ingat sini tadi apa S ini ciri-ciri jamak ya, banyak, lebih dari satu. Reading books. Saya suka, I like swimming and reading books. Nah, di sini juga beda dari yang si Anissa tadi. Kalau Anissa kan pakai cara kalimat my hobbies are, nah gitu. Kalau si Yohanes ini dia pakai I like. Jadi boleh kamu mau pilih yang mana? I like boleh. Yang Anissa tadi my hobbies are ini boleh ya. Boleh my hobbies are, boleh yang I like. Nah ini. Oke. I like swimming and reading books. Kemudian di bawahnya my favorite color is green. Nah, apa tadi color? Warna. Favorite kesukaan. Warna kesukaan my saya, ingat bahasa Inggris kan dibalik-balik. Warna kesukaan saya, my favorite color is adalah green. Jadi cuma satu warna ya yang disukainya. Makanya ingat kenapa dia pakai is, kenapa tidak pakai are. Berbeda dengan si Anissa tadi. Yang Anissa tadi my favorite colors. Nah, ada huruf S di belakangnya, terus dia pakai are. Kenapa si Yohanes ini tidak pakai are? Kenapa tidak ada S juga di sini? Karena yang disebutkan cuma satu, green saja. Tidak dua. Kalau Anissa tadi kan dua, ada yellow and blue, di dua. Makanya dia pakai R dan tambah S. Kalau dia cuma satu, green misalnya, makanya dia pakai is dan tidak pakai S. Sehingga kalimatnya jadi my favorite color is green. Kemudian di bawahnya my favorite food is fried rice. Apa food? Makanan kesukaan saya adalah nasi goreng. Nah, ini juga pakai is, tidak tambah S. Tidak ada S-nya. Kenapa? Karena cuma satu. Kalau dia dua, misalnya nasi goreng dan mie goreng misalnya. Nah, is ini harus diganti dengan are dan food ini ditambahkan dengan S. Sehingga kalimatnya jadi my favorite foods are fried rice and fried noodle misalnya. Nah, oke. Kemudian diakhiri dengan salam penutup, nice to meet you. Gitu ya. Jadi secara mengungkapkannya, membuat kalimatnya, salam pemuka, nama dulu, diikuti dengan asal sekolah, kemudian tempat tinggal, kemudian hobi, kemudian kesukaan yang pertama, kemudian kesukaan yang kedua, kemudian salam penutup. Jadi ada dua, kesukaannya dua ya. Ingat kesukaan ini boleh macam-macam. Kalau tidak color, tidak food, yang lain boleh-boleh. Misalnya favorite film, film kesukaan. Terus yang kedua, makan minuman kesukaan, boleh. Yang penting minimal dibuat dua gitu ya. Nah, jadi ini sedikit pelajarannya yang kita ambil. Ini sebagusnya dicatat di buku catatan. Penggunaan to be MRs yang berbeda. Contohnya, I am a student of titik-titik-titik. Tadi untuk menjelaskan dari mana asal sekolah. Kemudian my hobby is titik-titik. Kemudian my hobbies are titik-titik and titik-titik-titik. Jadi maksudnya apa? Kalau hobinya, ini cara pertama menyebutkan hobi ya.
Hobi saya adalah, kalau hobinya cuma satu yang mau disebutkan, maka pakai is, terus hobi tulisannya begini ya. HOBBY, jadi HOBBY. Tapi kalau hobinya ada dua atau lebih dari dua, atau lebih dari satu, maka kata-kata hobinya berubah menjadi hobbies. Y-nya menjadi IES. Hobbies dan to be-nya is-nya menjadi R. Misalnya my hobbies are swimming and running misalnya gitu kan kalau dua. Jadi ini bedanya ya. Kalau is ini misalnya reading saja satu misalnya. Jadi dia berbeda kalau dia satu dan kalau dia lebih dari satu. Kemudian perhatikan juga huruf S-nya. Nah, tadi ingat kalau hobi dia kalau satu hobi, kalau dia banyak menjadi hobbies ini tadi ya. Kalau warna kesukaannya cuma satu dia pakai color saja. Kalau dia lebih dari satu banyak tambahkan S jadinya colors. Itu juga dengan food jadi foods kalau dia banyak. Snack jadi snacks kalau dia banyak. Oke. Nah, kesimpulan yang pertama di sini untuk menyatakan hobi ada dua cara. Cara pertama adalah my hobby. Cara yang kedua adalah I like. Nah, itu ya, I like. Jadi ada my hobby, ada I like. Ada my hobby is, ada my hobbies are, terus ada I like. Jadi ada my hobby, ada I like. Jadi kalau bedanya, kalau my hobby ini itu berbeda satu dan banyaknya. Kalau dia cuma satu hobi, dia pakai my hobby, kita pakai my hobby is. Kalau banyak hobi, kita pakai my hobbies are titik 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 and titik 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 gitu ya. Tapi kalau kita pakai I like, saya suka, itu mau satu atau banyak hobi tetap memakai I like, tidak tambahkan dengan S ya. Seperti contoh si Yohanes tadi. I like swimming and reading books. Jadi itu bedanya. Kalau mau pakai yang satu hobi begini boleh, mau pakai yang banyak hobi yang ini boleh, mau pakai satu hobi yang atau banyak yang pakai I like boleh. Oke, contoh hobi saya adalah bermain volley. My hobby is play volleyball. Satu hobi. Saya suka bermain volley. I like play volleyball. Ini contoh satu hobinya ya. I like play volleyball. Jadi I like ini sama dengan my hobby is artinya ya. Uh, kalau banyak bagaimana? My hobbies are gitu ya. Kalau banyak, kalau pakai I like boleh, boleh. I like saja, tidak perlu tambahkan S. Kemudian untuk menyatakan sesuatu kesukaan. Nah, my favorite ada cuma satu cara ya. My favorite titik 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 nama benda kesukaannya. My favorite titik titik is. Kemudian my favorite are. Contoh, ini untuk makanan kesukaan misalnya. Makanan kan food. My favorite food is titik titik titik. Itu kalau satu. Kalau mau menyebutkan lebih dari satu makanan, kesukaan kita punya misalnya dua makanan kesukaan, maka kita pakai my favorite food tambahkan s, terus pakai kata bantu to be-nya are. Are, misalnya kita pisang goreng dan nasi goreng misalnya. Nah, itu kan dua. Jadi my favorite foods are gitu ya. Itu juga dengan warna. Kalau cuma satu warna kita pakai color is, my favorite color is blue misalnya biru. Kalau dua warna kita pakai yang ada S dan kata bantunya are. My favorite colors are blue, biru, dan kuning misalnya. Nah, gitu ya. Nah, contohnya begini ya. My favorite colors are blue and yellow. Ini juga my favorite food is rice. Jadi dia berbeda satu dan banyak. Oke. Itu saja untuk materinya. Lanjut kamu kerjakan latihannya di halaman 32 itu. Seperti biasa buat di buku catatan. Ada dua soal. Yang pertama adalah buatlah kalimat biodata dan isi titik-titik berikut sesuai dengan data dirimu sendiri. Oke, jadi sesuai dengan nama keterangan diri masing-masing ya. Kegemaran masing-masing, hobi masing-masing, kesukaan masing-masing. Nah, ini susunan kalimatnya harus sesuai seperti ini ya. Cuman ada yang tidak dipakai, ada pilihan ini, ada yang ada garis miring ini pilihan, boleh yang pakai yang mana saja. Enggak, ketiga-tiganya dibuat ya. Kita dari atas dulu. Hello, hello ini boleh kamu ganti dengan hi atau good morning atau kalau yang muslim misalnya assalamualaikum boleh ya. Hello atau assalamualaikum, koma. My name is, nah nama kamu siapa? My name is ini boleh kamu ganti dengan ayam yang tadi ya, contoh si Anissa tadi. Nah, titik 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 ya. Kemudian I am a student of, nah asal kamu siswa dari mana? Berarti sini harusnya diisi dengan SMP Negeri 1 Kuala Lumpur, koma Pelalawan gitu ya.
I live in. Nah, saya tinggal di mana? In kabupaten titik koma provinsinya gitu ya. Ingat yang pelajaran lalu nama kabupaten dan nama in koma provinsinya. Mau buat lebih lengkap dengan nomor rumah boleh ya. Kalau tidak cukup dengan kabupaten dan nama provinsi juga cukup ya. Seperti contoh di halaman 30 dan 31 tadi. Kemudian di bawahnya lagi, my favorite color, sorry ini, I like atau my hobby is atau my hobbies are. Nah ini pilih salah satu ya. Kalau sudah pakai I like, tidak pakai hobi ini dihilangkan, tidak pakai lagi. Langsung saja I like misalnya swimming, boleh ya berenang. Kamu sukanya apa? Gambaran kegiatannya, menonton, membaca, atau bermain voli. Nah, buat di sini. Ini pilih salah satu. Ingat kalau dia hobi, kalau untuk my hobby is ini adalah kalau hobinya satu. Kalau hobinya banyak, lebih dari satu, yang dipakai adalah my hobbies are gitu ya. I like-nya dihapus, hobby is-nya dihapus. Yang dipakai adalah my hobbies are kalau banyak. Kalau satu hobi, my hobby is apa gitu. Swimming atau running misalnya. I like-nya dihapus, hobby is-nya tidak dipakai juga. Atau pakai I like saja boleh. I like swimming misalnya. Berarti ini nggak pakai. Ini pilihan. Kemudian di bawahnya my favorite color. Nah, warna kesukaannya apa? Nah, ingat di sini juga ini pilihan yang ada garis miring ini. Kalau cuma satu kita pakai is, tidak pakai s di sini nggak pakai, dibuang. Jangan ditulis. Langsung saja my favorite color is apa? Yellow, kuning misalnya warna kesukaan kamu. Kalau dia banyak, misalnya kuning dan biru, berarti kita pakai S. Di sini tambahkan S. My favorite colors. Nah, hilangkan kurung ini, hilangkan, tambahkan S-nya tetap pakai. Kemudian to be-nya kita pakai are. My favorite colors are. S-nya kita tidak pakai. Are yellow and green misalnya. Gitu ya. Terus di bawahnya my favorite food. Makanan kesukaannya apa? Ingat, pakai to be juga. Are atau is. Tambahkan S atau tidak, tergantung banyak atau sedikit makanan kesukaannya. Kemudian salam penutupnya boleh nice to see you atau nice to meet you atau wassalamualaikum juga boleh untuk muslim ya. Oke. Nah, itu untuk penjelasan cara menjawab latihan soal nomor 1. Nah, nomor 2 itu adalah seperti minggu lalu pertemuan sebelumnya mengisi titik-titik ini ya. Isi dengan keterangan yang sesuai. Misalnya what is titik-titik name? My name is. Nah, gimana cara gurunya bertanya? Apa yang ditanyakan nama? Ini apa yang kurang di sini kata-katanya? Nah, ditambahkan. My name is ini buat nama kamu, buat di bukunya. What is your titik-titik? Terus studentnya jawab. Ingat ini adalah tanya aja. Wah, gurunya bertanya, siswanya menjawab. My hobbies are. What is your apa titik-titik kamu? Nah, apa yang ditanya di sini? Petunjuknya ada di jawabannya. My hobbies. Ada hobbies berarti ditanya adalah. Nah, siswanya menjawab hobi saya adalah. Nah, di sini apa ini yang kurang? To be-nya. Pakai apa to be-nya? Are atau is? Nah, ingat aturannya kalau dua bagaimana, kalau satu bagaimana? Swimming, berenang, titik-titik, baca buku. Nah, ini kata sambungnya apa ini? Kata hubungnya. Kalau tengok juga contoh kalimatnya ya. Contoh-contoh kalimatnya. Kemudian what titik what bla 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 your favorite bla bla bla. Nah, kemudian dijawab sama muridnya, my favorite foods are fried rice. Nah, jadi buat di sini ini kata bantu ya, bisa is bisa are, pilih aja. Yang betulnya yang mana? My favorite foods are fried rice titik bla 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 fried noodle. Nah, apa kata sambung di sini? Jadi isi yang kosong itu sesuai dengan responnya. Perhatikan responnya, maka kamu dapat jawabannya. Oke. Sesuaikan dengan respon jawaban itu pasti nyambung dengan pertanyaannya ya. Makanya berpikir. Oke, itu saja penjelasan untuk soal nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2. Silakan ditanyakan yang kurang jelas di grup atau langsung ke guru mapelnya. Dibuat di buku seperti biasa, buat nama, nanti kirim ke WA ya. Kerjakan dengan segera, jangan ditunda-tunda nanti numpuk-numpuk. Oke. Itu saja untuk pertemuan kali ini tentang menyatakan hobi dan kesukaan kita.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan jangan lupa untuk selalu memakai masker untuk tetap dan tetap semangat untuk belajar walaupun di masa pandemi. Kerjakan mandiri, usahakan kerjakan sendiri dan usahakan dengan menggunakan kamus ya, tidak perlu harus online. Gunakan kamusnya, kamus yang udah dipunya itu. Itu lebih mudah ya, tidak butuh kuota dan segala macam. Dan itu saja untuk pertemuan ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.